Oke, kembali lagi di MEF Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue juga kembali lagi temani co-host andalan MEF Podcast. Yoi, say hi dulu. Halo semua. Co-host Map Podcast, Raihan. Sudah makin matang nih ya. Yes, Jadi, pastinya pasti. matang nih. Tapi Gak lama lagi gosong kok. Kenapa? Gak lama lagi gosong. Alhamdulillah. Tapi di episode kali ini gue nggak hanya berdua doang sama Rehan. Gue kedatangan 3 orang teman, bukan teman sih, kolega. Yes, kolega. Jadi podcastnya biar rame nih episode ini nih. Ada Hanif, Clio, dan Mario. Yoi. Halo. Halo guys. Halo guys. Ini bertiga masing-masing bisa dijelaskan dulu dari jurusan apa gitu. Mungkin dijelasin dulu dari kampus mana dulu. Ya. Ya apa? Kampus nggak usah disebut lah, jurusan aja lah. Oh ya udah jurusan ya udah. Mulai dari saya ya. Ya. Jadi nama saya Hanif dan di kuliah. Hanif aja dulu, Hanif. Ya, jadi pertama-tama nama saya Hanif. Untuk perkuliahannya jurusan saya itu hubungan internasional. Jadi for all international dispute, I will be taking care of those things. Oke, mantap. Kalau Clio? Halo, perkenalkan, aku Clio. Aku mantan jurusan ini. Saya di Yuli. Sama kayak Nadif ya berarti ya? Iya. Sama kayak Mario juga, aviation management. Terus sekarang ya masih berlayar lah di laut. Belum tahu kemana. Apa-apa. Masih nyari berarti ya? Iya. Kompasnya belum lulus nih. Oke, yaudah. Halo, perkenalkan, nama saya Mario. Saya lulusan dari Aviation Management karena pergantian jurusan jadi International Management. Yes. Dari Hanif, kan handle segala macam international dispute, gue handle dispute yang dalam kantor gitu sih. Lebih berkelas nih ya bahasanya ya. Yo dong. Jadi sebenarnya di episode ini harusnya ada Brian, tapi Briannya lagi berhalangan hadir dan dia belum lama lagi berulang tahun ya. Iya benar sekali. Brian ya mudah-mudahan cepat maksudnya impiannya cepat terwujud lah gitu. Iya betul. Impiannya terwujud ya betul. Ya. Nah, ini ngomongin soal ulang tahun, gue yakin 100 juta % Brian pasti nggak pengen yang ulang tahun kemarin adalah ulang tahun terakhir kalinya. Gue yakin seperti itu. Ya kan? Karena pasti maunya ada ulang tahun yang berikutnya. Nah, ini kan berarti ngomongin tentang sebuah kuantitas sebuah waktu ya, lebih dari satu. Nah, ini banyak sekali di lingkungan kita gitu ya. Kadang-kadang kita punya atau kita melakukan itu kayaknya kalau ada yang cukup satu gitu ya, ada yang kayaknya kalau satu tuh kayaknya kurang gitu ya. Benar nggak? Iya. Benar ya? Ya pastilah. Nah, yang paling basic pertama nih, yang paling utama nih, benda yang setiap hari pasti kita pegang, HP. Nah, mulai dari Clio dulu. Lu gimana? HP cukup nggak? Satu? Cukup sih. Untuk HP cukup lah. Soalnya gue punya iPad. Cukup. HP lu apa? Selain iPad apa? Ini juga Apple? Enggak, gue Samsung. Oh, Samsung. Oke. Untuk kesehariannya lumayan lah. Iya. Cukup. Cuma kalau Apple tuh bukannya kayak birokrasinya ribet gitu ya, kan mesti ada third party kan ya? Enggak juga sih. Enggak juga lah. Tapi kan banyak yang mesti di-purchase gitu ya? Kalau Apple ya? Iya. Kalau di iPad sih enggak ya. Ya paling purchase yang gue beli buat di iPad sih GoodNotes sih. Buat take notes doang. Itu paling penting sih menurut gue sih. Buat yang emang third party yang purchase ya. Sisanya ya ML, PUBG. Oh, oke. Kalau Hanif gimana? HP cukup nggak satu? Honestly, menurut saya kurang cukup ya. Kalau HP doang sih oke lah, masih bisa pakai social media, e-commerce, especially kayak base virtual account kan. Tapi one more thing that saya butuh itu selain HP yaitu dompet. Dompet itu membawa identitas saya di mana saat ya di mana-mana lah, kayak ditanya polisi atau enggak ketemu mau gebetan lah, ketemu cewek, nama kamu siapa? Nih saya kasih tahu nih dompet saya ada KTP-nya kan, udah gitu.
Oh. Jadi ya ibaratnya dompet itu kayak penyelamat hidup ya keseharian. Jadi kayak eh, bisa kasih tahu identitas dan of course paling penting uang ya. Jadi selama kita punya uang dan teknologi yang bisa kita andalin, will be safe anywhere. Jadi itu sih menurut saya. Jadi HP sih kurang cukup ya. Jadi harus ada dompet juga untuk bawa identitas kita sama uang gitu. Oke, nah HP itu kan ada yang pakai GSM ada yang enggak. Ini maksudnya lebih dari satu, kalau GSM-nya 2 menurut lu gimana? Atau GSM cukup satu aja yang HP ada GSM? Aduh, kalau masalah HP ya, saya itu orangnya nggak suka yang ribet-ribetan ya. Jadi GSM-nya cukup satu aja ya. Jadi HP satu, GSM satu aja. Cukup satu. Dan selama HP-nya masih berguna ya pakai aja terus. Jadi ngapain harus ganti HP kalau HP yang lama masih bisa digunakan gitu loh. Saya bukan mau kayak Sadio Mane ya, yang HP rusak gitu masih dipakai gitu. Apalagi HP jadul. Jadi ya itu sih. Oke. HP lu mungkin satu lagi buat transaksi black market ya? Waduh, gimana ya kalau soal black market? Saya udah terlalu bego sih. Aku aja kurang tahu cara pakainya gimana. Jadi I'm too dumb to use it. Kenapa? Pakai Onion nggak? Ini apalagi tuh? Saya gimana ya? 50-50 lah. Saya ada yang ngerti, ada yang enggak. Onion apa sih tuh? Buat Ya, VPN kali ini ya. Iya, semacam VPN gitu lah. VPN gitu. Oh, Hanya Bang. soal VPN sih ada satu. Cuma namanya Turbo ya. Udah tahu nih arahnya mau kemana nih kalau bahas VPN ya? Oh, sudah tahu. Arahnya ke apa? Bukan black market Pasti sih. nonton bola yang ilegal. Iya, bola. Bola. Tuh, pasti nonton bola, nggak mungkin yang lain lah. Iya, Iya. lancar ya. Kita bilangnya sih ya ada black market, tapi saya bilangnya blue market, if you know what I mean. Blue market dan blue film. Waduh. Waduh. Enggak. Oke. Kalau Mario gimana, Mar? Lu HP cukup satu nggak? Sementara ini sekarang ini HP cukup satu sih. Cukup Maksudnya satu. buat apa lagi sih emang HP tuh? Gue biasa kan cuma pakai HP buat kalau nggak mesen Gojek, baca gitu kan ya, baca buku gitu. Sekarang kan e-book kan banyak, nah gue suka baca dari situ aja. Ya udahlah, gitu Oke. aja. Bisa Sementara jadi sih gitu. lu punya Kenapa? bisnis apa gitu, Mar? Yang sampingan, misalkan bisnis kayak Bittersweet by Najla gitu. Aduh, kayaknya enggak sih ya. Nggak ada ya? Enggak ada. HP-nya butuh lebih dari satu gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? So far satu cukup Satu buat gua. cukup. Nah, selain HP, karena kita kebetulan juga berlima laki semua, kendaraan. Yoi. Motor sama mobil. Interesting. Nah, Hanif, cukup nggak satu motor? Wah, Mobil, cukup Kok- nggak satu? saya gak mau bahas tentang motor ya, soalnya jujur saja saya nggak bisa naik motor. Malu banget sih. Tapi ya kalau mobil sih ya saya bisa. Kalau punya berapa mobil sih itu tergantung apakah aku bisa afford beberapa mobil atau enggak. Tapi menurut aku mobil satu aja udah cukup banget sih. Again, aku kan orangnya gak suka ribet-ribet gitu kan. Jadi ya mobil satu, udah kita ngurusin satu mobil aja. Jadi ya ngurusin kayak apa perpanjang plat nomor, terus servis mobil. Nah itu satu aja udah cukup kan. Kalau mobil lebih banyak kan repot jadinya. Jadi buangin banyak uang dan juga yang ngurusin itulah ribet lah pokoknya banyak mobil. Oke. Kalau Clio gimana? Kalau kendaraan ya, mobil dan motor. Yes. Menurut gue personally cukup sih satu sih. Cukup satu. Untuk sekarang, karena gue orangnya juga nggak mau ribet kayak Hanif. Bedanya Hanif bawa mobil, gue pakai Grab. Oh. Lebih mudah. Everything one touch gitu loh. Gue bisa bawa mobil, cuma kayak Belum praktis ya? iya praktis gitu loh. Dan kan daerah tinggal gue kan prime kan di Gading Serpong, di The Springs. Kemana-mana deket gitu loh. Mau kayak Eon cuma 10.000, mau kayak SMS cuma 12.000. Jadi satu cukup sih menurut gue. Kalau misalnya kayak Hanif juga bilang kan kayak banyak juga nggak ini kan ribet ntar ngurusin asuransi perlu ini itu. Tapi gue personally untuk sekarang sih ya karena gue masih single masih enak lah, mending Grab aja lah. Yakin ya lu single? Grab aja. Lo gak yakin Clio single? Kan historinya ada gandengannya? Enggak ya? Aduh. Nah, ya. Aduh. Hanif sama Clio, kalau boleh tahu mobilnya apa nih? Kenapa? Kalau boleh tahu mobilnya apa?
mobilnya? Mobil siapa? Mobil gua. Ah, Punya lu, Kli. Kalau gua ada di Livina Jakarta, di Jakarta. Kalau di sini pakai X-Trail. oh kalau Hanif? Oh. Eh, kalau kita sih keluarga pakai mobil Datsun ya, tapi kalau bapak saya untuk ke kantor pakai Innova untuk ada sopir gitu. Jadi ya Mobil Datsun. kantor ya jatuhnya ya berarti ya? Ya mobil kantor tuh kalau Innova. Kalau Datsun ya buat kayak pergi-pergi gitu. Lalu lu Mar gimana Mar? Motor udah tambah berapa? Mo- motor kalau gua 2 sih. Emang Wih, butuh 2 jujur. Satu buat jalan-jalan, satu buat bawa galon kan. Oke. Susah bawa galon pakai bawa Satria susah. Wow. Kayaknya nih pandemi corona Mario kayaknya nggak masalah motor apa Nggak itu pandemi masalah, corona, Bang? aman. Iya doang masalah jadi online aja. Kalau kendaraan mah wah sikat Mario ya. Sikat. Kalau gua mobil satu sekarang make Chevy yang Trailblazer. Oh. Keren. Lumayan lah bisa bawa keluarga, bisa Iya. bawa yang lain juga bisa. Apa tuh? Nah, lu kalau motor Mar pernah kepikiran custom buat ini nggak? Kasih boncengan nggak? Nah, Oh. Karena banyak Boncengan cowok buat yang anjing boleh loh. sampai ke sana. Karena belum kepikiran untuk ada boncengannya. Kalau lu gimana, Mar? iya. Gua sih buat boncengan atau modif-modif motor gitu masih nggak ini ya apa namanya nggak kepikiran ya? tertarik gua. Belum. Masih takut. Masih takut. Masih suka polos-polosnya aja dulu lah. Motornya di-enjoy dulu polos-polosnya. Nanti kalau udah mulai gimana-gimana baru gue modif gimana kek. Terserah lah. Mungkin besok-besok ini joknya diganti yang lebih mulus. Jadi langsung Nah. gitu loh. Enak tuh. Ini kan perjalanan jauh kan jadi nyaman, ya kan? Yoi. Nah. Bener. Kalau lu Rey gimana Rey? HP sama kendaraan cukup satu? Ya, kalau gue satu cukup lah. Yang jelas gue mah yang gue pikir cuma quality ya. Quality-nya bagus ya, itu satu udah cukup gitu. Oh, Kendaraan juga motor satu, mobil satu. iya, benar. Jadi cukup lah, nggak usah apa-apa. Sama juga pas kaca satu juga cukup. Oh, oke. Kalau Yang pacar mobil dua kuning nanti tuh. Mobil kuning Australia lewat depan rumah tuh. Habisin tempat coba di rumah saya tuh. Banyak tuh. Kalau Kalau ngapel ke pacar kendaraan lebih satu namanya konvoy. Mau lamaran. Iya bener. Ya. Oke. Pacar satu juga cukup. Jadi kalau sana pacar dua kan kesian dompetnya. Kayaknya Hanif udah kepikiran nih pacar lebih dari satu nih. Udah ada planning kayaknya Hanif. Iya. Wah, cewek ya. Aduh, nggak mau dipikirin sekarang sih. Bukannya homo ya. Cuma kayak, jadi kalau punya pacar sekarang sih kayak, aku aja masih ada masalah-masalah ya, masalah kuliah and all that shit. Jadi kalau saya punya pacar, ya masalah tambah banyak gitu loh. Jadi ya, I'm just gonna living my life for a while now. Jadi ya hidup sendirian aja dulu kayak no pasangan. Ya play games, hang out with friends, pasti main online lah sama teman-teman. Jadi ya waktu luang saya masih banyak gitu loh untuk for myself. So technically I love myself. Salut gua sama Hanif. Mantap. Gila. Luar biasa. Gila. Makin panas nih podcast. Yes, betul sekali. Literally. Intinya prioritas ya Nip ya. Yoi. Oke. Lu gimana, Div? Kendaraan. Kendaraan atau HP mungkin kurang Kalau satu kendaraan mungkin. pribadi cukup satu sih. Kalau pribadi ya, kalau kayak Hanif tadi kan case-nya kendaraan apa ada yang mobil kantor gitu ya. Tapi kalau overall untuk mobil pribadi sebenarnya cukup satu dan gue lebih suka yang nggak terlalu gede sih kendaraan karena di daerah gue kan banyak banget jalan tikus ya. Jadi kendaraan gue itu kurang bersahabat sebenarnya di daerah gue gitu. Nah kalau untuk HP ya sebenarnya minimal ya bukan sombong minimal 2 ya karena gue kadang-kadang buat memori aja sih sebenarnya udah SD card gitu tetap banyak memori yang mesti gue simpan. Asik. Berarti satunya ini ibarat kata ya, satunya Samsung, satunya Asia gitu ya. Tapi kalau ngomongin HP yang tadi gue bilang GSM ya cukup satu sebenarnya yang ada. Itu satu. Oke. Kalau pacar gimana? Satu cukup. Pacar ya. Kalau buat berteman ya banyak lah apa. Satu cukup. Gitu. Oke, kalau kita tadi ngomongin cukup satu, bagaimana kalau kita kebalikannya? Kurang satu. Wah. Mungkin dari siapa dulu nih enaknya nih? Wah, boleh deh.
si Mario. Apa yang Waduh, Mario? Iya, apa yang mungkin menurut lo yang kurang dari satu? Tidak cukup satu. Nggak cukup satu. nggak cukup Hmm. satu. Iya. Cukup satu apa ya? Jadi kayak satu Headphone. kurang nih gitu. Gue jujur aja headphone. Headphone. Yep. Oh. Kalau gua kan audiophile orangnya. Gue suka musik. Gue juga bikin segala macem lah ya. My personal projects, recording and stuff. Gue butuh headphone beberapa jenis. Butuh yang yang open back, yang close back. Sekarang ini gue pakai yang Audio Technica punya, yang buat recording. Itu bagus. Mhm. Ya pokoknya gue pengen ngerasain lah semua ragam kualitas headphone itu my personal hobby sih. Gitu sih buat gue. That's what I cannot have less than one. Oh, wah unik tuh Gitu. bos. Headphone, gue baru dengar kalau ada orang suka headphone ya. Yep. Lebih dari satu kayak nggak cukup gitu. Yoi, harus ngerasain. Kalau mic-nya gimana tuh? Kalau microphone-nya gimana tuh? Kalau mic- Microphone-nya? Kalau mic satu aja lah, gue udah capek ngurusinnya. Headphone aja udah ribet kan. Elektronik tuh ngurusin nge-take care of electronic stuff itu ribet. Jangan sampai rusaknya itu susah. Makanya itu satu aja udah cukup lah. Biarin. Yang banyak ini aja udah. Headphone-nya ya. Yoi dong. Kalau kartu kredit Kalau- cukup nggak Mar? Cakup satu. Maaf mas. Nggak ada saya kartu kredit aja, debit doang. Takut. Debit. Aku di ini debt collector ya. Iya, takut-takut digedor-gedorkan rumah susah. Apalagi lagi sendiri lagi kan gitu. Oke. Iya. Clio gimana Clio? Apa yang kurang yang nggak cukup satu Clio? Kalau yang nggak cukup satu ya. Selain kaki ya. Waduh, Ya, kita nggak tahu ke depan gitu kan, tapi ya pasti sekarang. Iya. Atau mungkin tangan gitu kurang 2 gitu, itu 4 gitu. apa ya? Kan kalau ngetik kan langsung sambil makan gitu. Mungkin kalau gue yang perlu lebih dari satu sih kacamata. Oh, kacamata. Karena gue silindernya cukup gede, silinder 5 gue. Oh. Jadi gue dari kacamata, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pernah kejadian tuh dulu pas gue masih SMP, kacamata satu gue rusak gara-gara main bola, dijeber orang, bener-bener terbelah 2, dan tuh gue lagi di sekolah, ada ulangan next-nya. Sakit Dan banget. wah gila, ngaco banget Itu sih. kayak Jadi, ada apa sih lingkaran kayak di tengah gitu, aduh. oh iya, Banget dulu tuh. sini gue berdarah nih, waduh gila. Itu beneran dijeber, terus digeber. Terus ya makanya mulai dari sana belajar dah, kacamata jangan satu dah, 2 deh at least gitu loh. 2 at least. Iya. Berarti bayarnya double juga berarti ya. Yo, ini satu lagi nih. Yang ini nih. Kamu lihat nih. Kok ini buat sports sih. Rata-rata ini buat sports, ini buat keseharian gitu sih paling. Berarti ntar buat tidur beda lagi tuh. Waduh, Biar mimpinya lebih jelas kelihatannya ya. ini beda. Di mimpi pakai kacamata warna merah ntar. Oh, iya. Udah kacamata ya. Itu berarti kalau dilepas buram banget dong, Tio. Gue buram sih. Karena silinder gue Buram tinggi banget kan. Terus jadi kayak, kalau gue ngeliat barang tuh bisa kayak terbelah 2 gitu. Terbelah 2. Iya. Oh, gawat tuh kalau nyetir tuh ya. Iya, gawat banget makanya. Lihatnya mobil, tau-tau lihatnya semangka lagi belah 2. Iya, oke. Anif gimana, Anif? Actually, saya ada banyak sih yang nggak mau min satunya, tapi I'm just gonna pick one specifically, yaitu stick PS4 ya. And as you all know, saya itu kan I love video game so much, dan platform saya main itu of course PlayStation 4 ya. Dan di PlayStation 4 itu kan PS4 aku kan cuma hanya ada satu ya. Nah, ada satu tuh sebenarnya kurang cukup ya. Soalnya kan saya punya kembaran satu sama adek ya. Jadi kita PS4 tuh kadang kasih jadwal waktu gitu loh. Jam segini sampai, maksudnya kayak dari jam ini sampai sini aku main ya udah gitu. Nah, terus yang paling penting stick PS4-nya itu harus lebih dari 3 ya. Soalnya misalnya kan kita masing-masing dapat satu stick tuh. Nah, sekarang kita udah punya kayak 6 ya. Soalnya ya harus lebih pokoknya stick kita. Soalnya kalau misalnya kita punya satu stick doang, kan misalnya kayak amit-amit baterai stick PS4 bisa rusak atau nggak mati baterainya kan. Harus di-charge kan. Jadi ya while stick ini di-charge, aku bisa pakai stick yang lain untuk main PS4-nya ya. Jadi
ada substitutnya aja lah kayak bola tuh stick. Jadi stick ini habis, jadi diganti yang masih fresh gitu. Jadi saya ya bilangnya gitu ya untuk sticknya sempat. Jadi let's say itu sebagai cadangan berarti. Ya bisa dibilang gitu. Oh, I see. Oke, jadi jadi satu aja nggak cukup berarti ya. Ya benar. Oke, Nadif. Wah, dan jangan-jangan Nadif ini nggak cukup satu tuh kartu kredit lagi. Apa? Kartu kredit kayaknya nggak cukup satu ya. Minimal 5 gitu. Gimana, Nadif? Gua yang nggak cukup satu. Kayaknya temen dekat, cuy. Temen dekat tuh nggak cukup. Wah, Asik, bener. asik. Strong. Ini nggak lama lagi curhat nih. Gimana? Minimal 3 orang lah temen dekat lah. Yang benar-benar deket ya, close friend ya. Kalau lu semua, ya maksudnya ya kita tahu lah bahwa satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 teman gitu kan. Gitu. Jadi ya gue tahu, gue paham gitu, nggak semua bisa diajak jadi teman, tapi kan ya koneksi lah. Kayak kita gini berlima ya menjalin inilah apa keluargaan gitu kan, biar makin erat. Meskipun ya Hanif, Clio sama Mario kan beda angkatan gitu, tapi maksudnya tetaplah terjalin gitu. Asik, kok jadi ceramah di sini. Lama lagi curhat kita kan, nggak lama lagi nih. Ini apalagi nih Cleo yang cabut dari Yuli, kita masih kontak kan? Yoi. Keep in contact ya terus. Benar. Network is your net worth kan. Yes. Kalau gua yang kayaknya nggak cukup satu, jersey bola sih kayaknya ya. Are you challenging me? Ini setuju lah ya, sama Hanif. Jersey bola ya. Are you challenging me? Jersey bola nih di closet aku ada banyak ini. Dari negara Amerika Selatan tuh ada banyak itu. Lu punya berapa jersey bola nih? Hah? Punya berapa? Ntar saya ngitung dulu nih ya. Hitung dulu. Lihat dia, Bos. Wah, banyak lah pokoknya. Bola pastilah. Hah? Ada banyak, ada Belanda, Brazil, Peru, Argentina, Waduh. Itu musim Kolombia. tahun berapa? Jersey retro gitu. Ya, enggak, jadi kayak baju timnas yang ya kayak tahun baru-baru lah gitu. Nah, terus sama juga Jerman ya, tapi Jermannya tuh yang pas tahun 2014, which I keep it until now. Soalnya pada 2014 Jerman kan juara. Jadi I keep it until now, man. Pernah ada yang ini nggak nih sampai minta tanda tangan ke pemainnya gitu di jersey lu? No, belum. I wish I could. Okay. Kalau jersey Arsenal punya berapa? Wah, bagi Gak ada nih paling. jersey Arsenal ya. Yang Ozil saya punya. Oke. Nah, terus yang tahun 2013 saya punya. Nah, terus itu koleksi itu. Bapak saya dulu punya yang Lukas Podolski, cuma ketinggalan di London. Waduh. Wow. Sedih banget. Dibakar sama fans Chelsea kayaknya udah tuh. Ini berubah ntar warnanya. Iya. Waduh, jadi hitam ya. Iya. Jadi Spurs bener. Spurs apa lagi? Berarti Dave jersey ya? Jersey. Berapa Kalau emang? Clio gimana Clio? Jersey MU punya berapa? Waduh, MU ya. MU gue sih ada 4 ya, cuma 3 udah nggak muat. Satu yang muat sih. Ada gue ada 4. 2 itu Rooney. Karena gue emang demen banget Rooney. 1 nggak ada nama. Enggak sih, 2 Rooney, 2 nggak ada nama. Satunya ini dulu ada nama. Berbatov kalau nggak salah, cuma udah luntur lah. Udah copot itunya. Terus ada juga baju Hanif ada nggak baju timnas? Timnas apa? Timnas Indo. Clio timnas apa? Gue Prancis sih. Gue Prancis sih, ada Prancis doang. Iya Prancis doang kalau itu. Dikit sih jersey gue sih. MU doang rata-rata. Nah, kalau gue ngitung dulu, MU tuh ada 1, 2, home 3, yang third kid 1, 6 berarti. Ada 6. 6. Tapi punya wasit nggak? Baju wasitnya ada nggak lo? Baju apa? Wasit. Oh, nggak ada. Baju VAR ya. Bar. Kira ada baju wasitnya. Nggak ada baju wasit. Oh, saya mau add satu. Saya lupa nih ya, kasih tahu. Saya punya baju kiper yang Arsenal yang tahun 2014-2015 yang warna hitam. Dan nomor 1, kalian tebak siapa? Nomor 1 14-15. Szczęsny ya? Dulu. Ya emang Szczęsny bener. Szczęsny bener. Ya Szczęsny. Tapi saya gantiin bukan Szczęsny.
Apa nih? Yaitu nama saya sendiri, Hanif nomor 1. Wah, anjir. Yoi. Woi, jadi kiper Mantap. nih gak lama lagi. Sombong ya. Hah? Sombong. Sablonan aja bangga. Wes, maaf. Wes. United masih cium patak Arsenal kan, weh, diem aja. Enggak, udah naik kan. Ntar bentar lagi naik, dan bentar lagi menang di lawan Berlin kan. Enggak, masih kok naik 0-0 lagi. nih. Masih Apa? 0-0 ya. Masih 0-0. Masih 0-0. Wes. Masih. Astaga. Ya paling bentar lagi ada kartu merah kayak biasa ya Arsenal ya. Oh iya ya. Siapa sih? Lokongal lah paling kartu merah. Iya. Alah, itu kemarin tuh Greenwood tuh ngapain tuh jadi maruk sekarang ya? Kenapa tuh? Win is a win. Biasa belum dapet jatah. Iya, belum. Iya. Iya. Santuy. Mario gimana, Mar? Lu jersey olahraga ada? Gak ada gue. Gue Jersey Gua game suka ada bola nggak? dulu JTR, waktu SD JTR, doang. gitu. Apa? JTR, jersey game. jersey game apalagi? Nggak Gue ada. nggak pernah beli gitu jersey-jerseyan gitu, males banget gue megang-megang kayak gituan. Oh. Dulu kalaupun gue masih kayak ya fanatik banget gitu lah sama bola dulu cuma SD doang. Udah gitu gue cuma beli jersey dari pasar doang gitu kan ya. Yang KW-KW, yang Iya, Messi iya. lah apalah. Taksi ya, heeh. Gitu lah. Ya tapi sekarang gue udah enggak sih. Ya, yang biasanya Gua gue udah pakai megang konveksi tuh. Bisnis konveksi. Banyak banget jahit. Heeh. Kalau lu apa, Rey? Yang nggak cukup satu, Rey? Gua, Hmm. yang jelas bukan jersey. Yang jelas bukan jersey. yang jelas bukan jersey. Gua yang Rumah nggak ya, cukup rumah? satu. Wah, enggak lah. Yang nggak cukup satu game. Gua nggak Game. cukup satu. Gue gampang gue orangnya gampang bosen ya kalau seandainya udah menguasai satu game itu tuh udah, karena gue gamers juga kan kayak Hanif ya. Yoi dong. Ya. Tapi kan saya PS4 bro, bukan PC. Kalau gue PC mainnya. Nah kalau di PC itu kan kalau seandainya satu game lu udah menguasai, udah tahu jalan ceritanya, udah tahu cara mainnya, pasti kan bosen kan. Nah itu gue tuh gampang bosen kadang-kadang tuh. Jadinya gue udahlah cari yang lain yang seru lagi gitu. Paling nggak jauh beda genrenya, tapi beda judul gitu. Karena beda cara mainnya juga lebih seru lagi gitu. Jadi gue kalau satu game tuh kayak kurang gitu. Butuh lagi. Oh banyak tuh. Atau ini memori laptop gue nggak kuat lagi. Hapus lagi. Main Meledak lagi. dong. Tapi kalau kalau gamenya sama tapi beda tahun bisa kali ya? Lebih dari satu tuh. Ya bisa, gue bisa. FIFA dong. FIFA, NBA sama aja. Saya dari 2012 tuh FIFA. Sampai sekarang saya masih tetap main. Sekarang FIFA 22. Hanif, Clio sama Mario tim apa nih? FIFA atau PES nih? FIFA lah. FIFA. FIFA all the way, man. FIFA, man. Oke. Mantap. Terus apa lagi, Rey, yang nggak cukup satu? Galon air mineral cukup nggak satu? Itu udah pasti ya. Butuh Ya, beli 2. gue lihat dulu. Yang nggak cukup satu. anak gimana nih? Mau ya meskipun kita belum pada menikah gitu ya. Waduh. Child support ya. Children gimana? Child atau children nih kalian? Buset. That depends how my reproductive system works ya. Tergantung nih. Kalau Kaget. subur gas ya Nif ya. Ya, ntar siapa yang tahu itu bisa kembar. Kan aneh, kan kaget ntar. Bisa lebih dari satu Oh sih. iya, kayak kamu. Ya, saya. Aduh. Ya maksimal 2 lah. Maksimal. Ya, dua atau enggak 3 lah gitu. Wah, itu lu kan 2. Cuma 2 cukup kayaknya. Right. Kalau Paling yang gua kalau rumah selain Rehan tadi Hanif sama Clio cukup nggak rumah satu? Rumah cukup nggak satu? Enough. Wah, rumah. Wah. Enough. As long as it's comfy dan livable, enough. Yes. Iya. Gua setuju. Tapi it won't be so bad if we have kayak a vacation house gitu loh. Jadi misalnya kayak kita mau liburan di Bali, at least we need a house gitu lah, atau enggak villa untuk kayak tinggal kan, daripada kayak di hotel like expensive gitu. Jadi ya maybe punya rumah kayak 2 atau 3 is pas menurut aku ya. Oh, iya. Lebih dari 1 ya. Tapi intermezzo sedikit nih, gara-gara Hanif ngomongin Bali, gue minggu lalu ada beberapa kumpul sama teman-teman gue lagi bahas tentang menurut lu gimana kalau lu tinggal dan kerja di Bali. Nah, kalau Hanif
Clio, Mario sama Rehan gimana? Lu kalau pengen nggak kerja di tempat paradise kayak Bali gitu? Bekerja ya? Bekerja dan tinggal berarti. Hmm. Mulai siapa dulu nih? Mario dulu deh, Mario. Mario. Oh ya Mario. Oke lah. Ya, Di tempat paradise gitu, Mar. Contohnya Bali lah paling obvious. ya siapa yang nggak mau sih? Jujur aja kalau gue sendiri sih kalau dikasih kerjaan, kasih opportunity untuk tinggal di situ, Oh ya. terus gue disupport juga di situ, plus gue kerja di situ ya oke lah, why not gitu kan ya. Ada bonusnya juga, gue tinggal ngesot sedikit nyampe Pantai Kuta gitu kan ya. Kerja di situ juga bisa kan, who knows ya kan. Ya, amin. Tuh kan, terus ada eye candy-nya siapa tahu ya kan. Tapi ya gitulah. Cuci mata ya dia. Oh dong, cuci mata, stres kan depan laptop kan. Lihat kanan aja dikit, wah Waduh. apa tuh gitu kan. Gitu sih, gua mau. Oke. Kalau Clio gimana? Kerja Gue dan tinggal di Bali. Spesifiknya Bali ya, berarti ya. Contohnya Bali, tempat paradise ya. Kalau- Bali. Kalau kalau gue emang udah beberapa kali ke Bali dan gue suka banget sih sama Bali. Emang one of my dream tuh emang mau pindah ke Bali someday gitu loh. So, jadi if you ask me kalau misalnya mau kerja dan kayak apa sih do something in Bali, gue yes banget sih. Yes banget sih gue. Karena I love the place gitu aja sih. Oke. Kalau Hanif? Personally speaking, I don't wanna try to flex or anything. No matter how much country that I visit, like aku udah pergi ke beberapa benua ya, Amerika, Eropa, and then Asia pernah ya. Bulat Tapi- gitu Nif ya. Iya gitulah. But the only place that everyone have done dan saya belum, yaitu ke Bali. So I never been to Bali before. Tapi aku lihat ya, aku juga punya teman kok yang kerja sama live di Bali ya. Tapi kalau dilihat-lihat hidup di sana kelihatannya enak ya, apalagi kerja di situ. Dan juga Bali kan banyak turis gitu kan, apalagi kamu jadi tour guide. Jadi kan kita bisa dapat pengalaman tuh, kayak bisa berbahasa mereka dan juga meningkatkan komunikasi kita gitu. Apalagi kita bisa dapat hubungan dari orang luar negeri. Jadi kayak misalnya orang bule ini kan interested kan sama let's say my work skill. Siapa tahu mungkin bisa dikasih kesempatan untuk kerja di luar negeri. Itu kan. Jadi I'll say kalau kerja dan tinggal di Bali, it's a great opportunity for everyone, especially for anak-anak muda ya yang zaman sekarang tuh yang kerja di Bali. Banyak sih sekarang yang tinggal di Bali gitu, tapi requirement skillnya kan, of course English speaking is mandatory in there. So jadi ya sebenarnya hidup di Bali juga ngasih kita wawasan yang luar biasa ya, dibanding kita kayak stuck in Jakarta doang, belajar itu doang sama kerja situ ya. Jadi ya great opportunity untuk kerja di Bali gitu sih, dan tinggal ya. Artinya mau berarti ya. Pasti. Oke. Kalau Rehan gimana? Wah, kurang lebih kayak Hanif sama Mario lah. Karena kalau gue jujur gue juga belum pernah ke Bali sampai saat ini juga gue. Nah, tapi kalau seandainya gue dapat kesempatan untuk dapat job di situ ya, wah itu bagaikan mimpi jadi kenyataan. Karena gue pengen banget kalau seandainya suatu saat nanti punya rumah di Bali, itu sampingnya pantai. Banyak ada bos. Samping kanannya itu kebon gitu kan. Wah itu tuh Pemandangan. Paradise Island bener tuh. Ya di belakangnya ada kolam renangnya gitu kan. Wah terus ada ya itulah cuci matanya gitu kan. Dream banget sih itu ya. Iya, dream banget lah gitu. Terus juga kan kalau kita seandainya misalnya nih kalau kita nggak bisa bahasa, kan mereka kan rata-rata kan orang ini ya turis ya datang ya. Seandainya kita juga kalau ngomongnya terbata-bata lah istilahnya, kan banyak juga orang Indonesia kan Inggrisnya juga kan belum sebagus kayak mereka kan, masih kayak logatnya Asia Indonesia gitu. Itu pasti kita kalau seandainya ngomongnya itu ada yang salah misalnya gitu, mereka langsung oh apa gitu kan, kita bukan orang Indonesia gitu kan, jadi kan ada lah gitu, ada tolerannya kayak oh biasa lah, kamu kan bukan orang kita gitu. Cuman yang enaknya itu kan aksesnya itu kan, jadi kita ada bule, wah ya boleh tuh kenalan dong gitu, kenalan dong siapa namamu, what's your name gitu, let's go to party gitu.
Jadi kan gitu. Jadi itu gue pasti merasa kayak wah boleh juga sih gue kalau mau, kalau bisa gitu. Karena Tapi kalau kayak tempat wisata gitu kan sebenarnya requirement bagus atau enggaknya kan 3 ya. Tempat wisatanya, aksesnya, sama penginapannya. Nah, Bali itu udah kayaknya udah memenuhi 3-tiganya. Dan ditambah dia punya apa warisan budaya kan. Iya. Makanya malah makin tambah seneng kalau ada di situ gitu. Tapi Iya. kalau lu pada nih berempat pribadi, kalau berwisata sejujurnya lebih seneng kayak alam gitu atau lebih kayak perkotaan? Misalkan kayak ke museum, kalau di kota, kalau di alam kan kayak ke pantai, kayak hiking. Kalau kalian lebih prefer kemana sebenarnya? Coba Mario deh, gimana Mario? Gue dulu. Oke. Hmm. A bit of both personally. Bos. Kalau gue jujur aja kalau perkotaan ke museum gue males. Gue males ngeliatin kayak gitu-gituan, kayaknya oke, so what gitu kan, ngeliatin kayak gitu ya udahlah. Tapi kalau gue ke perkotaan maksud gue tuh kulinerinya. Kulineri. Who knows ya kan, Iya, kulinerinya iya, tuh iya. itu harus dicobain itu kan. Lu Setuju. mungkin ke tempat-tempat yang nggak bakal lu kunjungin lagi gitu kan ya. Lu minimal harus tahu rasa-rasa lokalnya gitu lah. Benar. Terus kalau alam ya enjoyable lah. Alam kan lu bisa relax dan segala macem. It's distressing gitu. Jadi ya itu a bit of both. Tapi by the way sebelumnya ini di antara berlima nggak ada yang di luar Jabodetabek kan tinggalnya? Enggak. Enggak. Jabodetabek semua ya. Yoi. Oke. Terus kalau Clio gimana? Kalau gue ya, mungkin Perkotaan atau alam? sama kayak Mario ya, bit of both ya, karena nggak bisa sih kayak setiap saat gue ke kota terus, perlu kayak relaxing time ke alam juga, tapi nggak bisa setiap hari gue liatin gunung sama pantai terus, butuh juga yang modern, yang minimalistik gitu loh. Terus mungkin beda sama kayak Mario dan yang lain, gue suka sih kayak sama art dengan museum, dengan history of something gitu loh. Kalau misalnya kayak misalnya gue ke kemana gitu kan, gue tuh bakal kayak someone yang kayak telusuri tempatnya gitu loh, kayak know isinya apa aja, terus kenapa sih museumnya gini-gini, terus kayak ya kulinernya kenapa gini-gini gitu loh. I love that kind of thing gitu loh. Gue emang ya suka jelajah aja gitu loh. Tapi ya kalau masalah dan perkotaan, menurut gue dua-duanya sih ada di saat dimana gue mau alam-alam, terus mau kota-kota, terus ya tergantung mood juga sih. Oke. Ketumut berarti. Iya. Iya. Ada gimana, Hanif? Hanif gimana, Hanif? Sebenarnya jawabannya sih sama ya kayak Mario sama Clio tadi tuh. A little bit of both ya. Soalnya ya aku itu lebih suka kayak keep balance gitu, keep maintaining kesukaan saya tuh. Jadi ya kalau mau kota ya kota, kalau mau yang alam ya alam gitu. Tapi one for sure itu jawabannya sama seperti Clio sama Mario tadi, which is culinary. Nah, kalau saya bilang kuliner ya, kalau kuliner sih kita bisa bilang makanan-makanannya kan cenderung mahal ya. Soalnya kan di perkotaan, terus kan fasilitasnya kan lumayan advance ya. Tapi kalau kayak di alam-alam gitu, ya sudah pasti kayak buat turis ada cari kuliner-kuliner kan yang kayak di perkampungan. Nah itu menurut aku kuliner-kuliner situ jatuhnya lebih murah dan rasanya lebih jenuan gitu. Dan pasti kayak dimasaknya in a traditional way of cooking gitu loh. Kalau as for perkotaan ya it's still almost the same, cuma a little bit of advancing technology gitu ya. Jadi kan kayak rasanya beda ya, kayak misalnya rasa kayu bakar sama dengan yang electronic grill ya bisa dibilang ya. Dan one for sure yaitu di perkotaan, of course minum-minuman, which is mocktail and cocktail. Kalau di alam gitu kan pasti jual minum air putih atau enggak kayak jus alam kan. Tapi kalau ekspor perkotaan sudah pasti kayak in every country saya tuh suka yang dimana rasain mocktail ya. Bukan cocktail, beda tuh. Mocktail itu kan non alkohol. Jadi waktu saya di Kuba tuh saya cerita dikit ya if that's okay. Jadi waktu itu kan saya liburan di Varadero ya. Tuh Varadero tuh di luar kota Kuba, yaitu it's a 5-star hotel di luar kota which is it's penuh dengan pantai sama alam gitu ya. Jadi I get to feel real alam itu seperti apa. Dan saya kalau dilihat ya makanannya buffet it was okay dan minumannya it was amazing. Aku kayak gak nyangka di mana kayak di tempat alam itu sama perpantaian minumannya itu enak gitu loh dan banyak bervariasi gitu.
ya kan? Tapi kalau as for di Hotel Melia Cohiba ya, yang 5 star juga, tapi itu di dalam kotanya Kuba ya. Nah itu restorannya it was quite expensive as well, tapi minumannya tuh banyak sekali, banyak pilihannya, yaitu jadi ada bar di mana mereka bisa bikin koktail sama mocktail dari seluruh dunia. Jadi ada apa tuh minuman Rusia aku lupa tuh Rosnov, aduh saya lupa namanya. Nah dan juga of course minuman koktail khas Kuba yaitu Pina Colada if you guys know. Hmm. Nah, Oke. itu I get to taste Pina Colada yang genuine from Cuba dan rasanya itu yang alam tuh lebih manis ya. Tapi kalau yang rasa kota itu I don't know how to describe it. I cannot describe the taste. Cuma rasanya tuh spectacular, it's expensive gitu loh. Hmm. Nah, bedanya sih gitu. Oke. Masih kurang lebih Jadi sama kayak. udah ada yang pernah ke Thailand belum? Belum. Gue pernah sih, Oh, lu pernah? Kan belum. pernah gue. Pernah nggak ada pengalaman minum kayak mungkin mocktail atau semacam itu? Misalkan lu habis botol pertama bayar 500.000, tapi pas lu open botol lagi kena charge kayak hampir 10 juta lah per botolnya. Pernah? Oh, serius? Terus ada Hah? kayak gitu. Ada yang Gila. orang cerita kayak gitu di Thailand, Buset. Pattaya gitu deh kalau nggak salah. Buset. Kalau Pattaya kan emang gitu tuh tempatnya. Iya, Apa namanya emang tempat turis kan Pattaya tuh. iya. Tapi gue kesana dulu itu gue masih kecil, jadi gue ngomongin minuman-minuman keras itu belum ada di pikiran gue. Gambaran ya. Belum belum mikirin ya. gitu-gituan gue. Jadi minum-minum aja berarti ya? Minum-minum aja gue. Berarti mocktailnya campuran susu dan coklat ya. Entah itu susu coklat, whiskey, who knows man. Nah, minum aja strike. Yoi dong. Ya, emang gitu dia? Gue belum tahu malah itu. Di Ada, Thailand ada jadi- gitu. Ada orang kejadian di sana dia sama istrinya. Nah, Eh, dia open botol gitu 500.000, tapi pas open botol berikutnya dia mikir 500.000 itu udah sekaligus, jadi hitungannya per jam. Nah, pas tahu dia nggak bayar, dia kayak disamperin sama 2 preman bencong gitu loh, ngerti gak sih lu, kayak preman apa bencong tapi Iya. badannya keker gitu. Lady boy ya. Disuruh bayar. eh, Kalau Iya, enggak iya. disikat sama orang itu. Wah, ternyata di malam itu dia habis sampai hampir, kalau dirupiahin hampir 50 juta apa kalau nggak salah. Gila. Karena minumnya Wow. Wow. nggak berdua doang, dia bawa rombongan juga gitu. Iya. Kaya kalau nggak salah. nggak nyangka itu. Emang Gila. setahu aku sih kalau emang di bar ya, kalau botol ya itu minumannya per shot kan. Jadi satu shot misalnya $4.50. Betul. Nah, terus kalau udah habis another one pasti bayar ekstra gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau orang minum habis sebotol ya it's no wonder if it's expensive. Emang setiap bar regulasinya emang gitu. Kalau mau minuman shots gitu ya. Jadi gitu. Oke. Gila, udah 50 juta. Mending DP mobil ya. Bisa cicil rumah. Tambah mobil itu, satu Pak. ya. Mobil Tambah mobil satu, cicil tambah rumah headphone satu, bisa tambah tuh. kacamata satu. Iya. Udah kayak kucing dalam karung jadi dapat semua. 50 juta, luar biasa. Ini karena Hanif belum pernah ke Bali, gue mau tanya ke Leo sama Mario nih. Udah pernah minum arak Bali belum? Gue pernah. Udah pernah? Oh, oke. Gue belum. Belum. Lu pernah, Div? Hah? Enggak. Oh, kirain. Gue minumnya bukan yang gituan. Asik. Tapi cuma Corona beer cobain ya. doang sih kayak plop, oke, know the taste, udah gitu loh. Oh. Ini kayak minum-minum itu gue enggak. Kayak cobain doang, at least pernah coba lah. Ya, karena sorry to say, Bali. biasanya kalau minuman lokal belum tentu ya kualitasnya ini ya terjaga ya. Beda kalau minuman-minuman yang udah jelas gitu kan, Iya. Iya. branded, Mm-mm. biasanya udah lebih inilah, kualitas kontrol udah lebih bagus gitu. Mm. Tadi baik lagi nih soal yang lebih dari satu liburan tahun, lebih dari sekali gimana? Satu kali dalam 1 tahun kalender nggak cukup kayaknya. Iya, pastilah. Ini liburan yang traveling ya maksudnya ya, misalkan 1 minggu gitu. Hanif, Leo, Mario gimana nih? 1 tahun kalender cukup nggak sekali liburan? Jalan-jalan ya. Saya mulai ya. Temen Ya. gitu. Oke, boleh Adif coba deh. Well, start ya. Sebenarnya liburan sekali setahun ya. Iya. Menurut saya ya cukup sih menurut aku ya. Soalnya kalau sebenarnya liburan kemana-mana itu menurut saya setiap weekend sih kita bisa loh. Jadi kayak liburan ke mall,
Nah, terus liburan ke Mina gitu. Itu menurut aku sih udah kayak liburan traveling ya. Ya. Pokoknya at least di luar rumah kita keluar main gitu. That's consider itu menurut saya sih udah liburan ya. Tapi kalau as for traveling kayak keluar rumah jauh-jauh ya sampai nginep seminggu gitu. I think at least satu liburan itu menurut saya udah cukup sih. Misalnya kayak tahun 2019 tuh kan saya liburan ke Jember ya tuh sama sekeluarga tuh. Jawa Timur. Ya Jawa Timur, Jawa Barat kan. Nah itu liburan seminggu sih udah cukup banget. Soalnya kalau kelebihan sih kayak aduh pengen pulang gitu loh. Soalnya kangen nih sama misalnya saya kan waktu itu kangen banget tuh sama PS4 saya. Kebetulan pada saat itu PS4 saya lagi di servis tuh. Soalnya lagi rusak. Nah, jadi pas saya lagi liburan, pas saya lagi sama keluarga, ditelepon tuh sama tukangnya, Mas, PS4 udah selesai, kapan mau diambilnya nih? Terus saya bilang, waduh mas, saya lagi liburan, saya ambilnya pas udahannya. Oh ya sudah gitu. Oke. Jadi gitu sih. Kalau Kalau gimana? Kalau gue ya, Heeh. kalau gue emang suka liburan sih, jadi kayak mau 10 kali, mau 20 kali gue juga tetap gas sih, tapi ya mungkin dalam setahun at least once lah. Karena gue nggak bisa kayak yang kayak di rumah terus gitu, kayak bukan tipikal gue sih, at least perlu pergi-pergi juga lah, kayak perlu merasakan hidup lah. So ya once a year lah at least itu udah at least. Please ya. Kalau jalan-jalan traveling ya, kalau mau Hmm. cabut ngopi ya mau setiap hari juga boleh lah. Mario gimana Mario? Kalau gua sekali udah cukup sih. Kalau mau 2 kali ngajakin gua boleh. Sekali aja boleh. Tapi minimal harus sekali sama gua kayak Clio. Soalnya ya bener juga sih. Gua mungkin orangnya nggak terlalu suka jalan-jalan kemana-mana. Tapi kadang kalau lu kebanyakan ngeliat environment yang sama terus kan pengap ya rasanya. jenuh. Jadi ya True. bener-bener harus ada fresh air lah. Something new to see. Ya nggak harus ke tempat yang jauh-jauh banget. Sebenarnya kan ke Bogor aja gitu kan ya udah. Menurut gua itu udah lumayan beda lah sinerinya. Terus udaranya juga masih dingin kan, lebih fresh situ juga ya. Oke lah. Gitu sih. Jadi minimal gua harus pergi sekitar 20 kilo dari sini. 20 kilo. 20 kilo. Itu ya. Sebenarnya ada rekomendasi bagus tempat sih The Breeze ya, coba aja. Waduh, iya. Lebih tepatnya di gedung Kayak saya GOP. kenal. Lebih tepatnya di gedung GOP 9. Ada Rasanya komentarnya, 9 ya. kan? Ada danaunya gitu kan, coba aja. Iya. Boleh boleh dicoba. Iya. Boleh. Bagus Aduh, buat self healing, bagus kok The Breeze. Nanti kapan-kapan coba ya ke The Breeze ya. Boleh. Oke, Iya. boleh. Tunggu semester depan ya. Daily dose ya, Mario. Ya paring ke danau, capek gua. Halo Re, gimana Re? Kali cukup Gua 1 tahun kalender liburan yang dalam arti proper ya. proper ya. Ya, liburan yang Ya. jalan-jalan. Ya, gue sama kayak mereka berdua nih, artis satu ya, karena gue juga orangnya kan baik lagi kan gue bosenan ya, ngeliatin itu aja gitu. Gue pengennya ngeliat kayak ijo-ijo gitu, bukan pasar ya, beda nih. Itu maksudnya kayak Alat gitu ya. iya apa maksudnya itu, atau enggak kayak di kebun pisang mungkin gue liatin di kebun pisang kalau bisa, atau enggak kalau ke desa-desa gitu kan yang masih rimbun gitu tuh, wah itu bagi gue tuh kalau seandainya sekali dalam setahun itu udah kayak berasa 1 tahun malah, kayaknya waduh enak banget gitu loh, hijau, adem, fresh gitu kan, ada tukang cilok lewat tinggal beli gitu kan. Jadi gue ya sama kayak ini nih, Mario sama Rian. Brian siapa namanya? Clio. Mario sama Clio. Oke. Itu satu ya. Oke. Mantap. Itu gimana, Div? Kalau gua sih ya kalau yang tadi kata siapa Clio bilang sih kalau ngopi-ngopi ya kayaknya kalau cuma sekali nggak cukup lah. Satu pun juga bahkan minimal 2 kali mungkin. Tapi ya kalau liburan ya 1 kalau ada duitnya ya 1 aja sih. Ya pasti bos. Kalau gua kayak Crazy Rich Depok gitu ya nggak apa-apa lah. Naiknya mobil golf ya. Worst case ke The Breeze lah. Ketemper lah ya, udah enough lah ya. Iya, ke The Breeze tuh udah gila sih, self healing banget sih. Oh, kopi kenangan sih. Iya, oke banget ya. Memang Oke, tempatnya banget. recommended banget sih The Breeze ya buat kalau lagi penat, lagi jenuh ya ke The Breeze aja gitu.
Nonton bioskop ada, Heeh. makan ada. Biliar bisa, bowling bisa. Oh, udah lengkap banget. Bowling bisa. Iya. Apa Tinggal pasang di tenda situ? ya. Sang tenda. Camping di situ. Benar. Mau bikin pantai versi sendiri juga bisa di situ. Iya, betul. Buat sendiri di tengah-tengah Udah kayak Cafe. PK aja. tengah-tengah kafe gitu bikin pantai gitu. Yes. Oh, boleh sih. Nah, ini teman-teman, ini gue kan juga waktu kemarin sempat membuka Q&A ya, question box di Instagram gue yang menanyakan topik yang kita sounding nih hari ini nih. Wes. Tentang apa sih yang menurut kalian kalau satu tuh rasanya kurang. Nah, bentar nih gue share dulu nih screen. Oke, kelihatan ya? Yes, kelihatan. Yoi. Oke, ini sebenarnya aslinya ada sekitar 20-an atau 30-an, cuman gue udah ambil 8 aja gitu ya. Oke. Itu nggak salah tuh ada yang jawab gitu tuh. Gimana isinya cowok semua? Iya. Ini Oke, kita mulai dulu nih. Dari yang pertama, ini ada dari Yumna_W. Dia bilang Gundam atau Gundam. Kalian punya gitu, mainan gitu juga? Koleksi-koleksi figur gitu, yang fiction. Ada nggak? Gundam itu robot ya? Robot ya? Ada yang punya? Iya, Iya, macam robot. itu? Robot-robotan gitu ya, yang Jepang tuh. Nggak, gue nggak punya. Nggak punya ya? Nggak suka. gua Robot Gue gua juga nggak enggak sih. Not typical yang suka action figure banget. Ah ya, action figure ya. kalau gua punya sih, tapi yang dari KFC punya itu Dan dapat bonus kalau diambil mau ditanyain dulu. Pas kalian ya. iya, Pak. Ya itu berarti Lumayan lah. versi murahnya berarti ya. Boleh. Wow, Kalau dari gua. Oke. kalau saya ya dari Gundam ya. Nah, Honestly, I'm a guy. Saya suka banget yang namanya robot-robotan ya. Dan Gundam sendiri saya suka banget ya. The design, the action figure, that looks really dope ya. Nah, dulu tuh saya punya tuh Gundam kecil ya. Tapi back then I was really young. Jadi saya itu kan kayak kalau main-mainan pasti ada yang namanya rusak ya. Nah, terus pas aku lihat Gundam, saya berpikir lagi, sepertinya kalau di umur saya sekarang, ya maksudnya yang dulu ya 12 tahun, saya tidak bisa memelihara mainan-mainan seperti itu yang Gundam ya. Soalnya kan benerinnya susah. Nah, terus ternyata mainan itu bukan hanya untuk dimainin, tapi untuk dikoleksi gitu. betul. Jadi I come to the sense di mana, jadi mainan-mainan seperti ini gak cocok deh untuk anak umur 12 ya. Jadi mending kalau udah tua dikitan lah, kalau udah punya uang, saya mungkin akan koleksi Gundam kembali, gitu sih. Oh, iya. Tapi untuk sekarang saya koleksi baru satu sih, Bubblehead ya, Bubbleheadnya Dragon Ball. Nah terus ada juga action figure yang kecil dari hadiah teman ya, kan dulu main Secret Santa tuh. Nah kebetulan Secret Santa saya tuh was my best friend. Nah dia kasih aku action figure Dragon Ball tuh yang kecil. Jadi ya saya suka banget yang namanya action figure Gundam ya. Karena gue tadi coba iseng search di salah satu marketplace gitu, ada yang harganya sampai 11 juta tuh Gundam. Nah itu limited edition ya dibilangnya. Nah itu Iya. one of the kind ini tuh. White Prelude apa namanya gitu, gue lupa tadi. Nama ininya sebutannya tadi di Gundam apa gitu, ada namanya gitu, gue lupa. Itu harganya 11 juta, gila ya. Kurang tuh. Jarang tuh. Udah jarang banget itu. Langka. Emang langka emang itu. Iya, dari itu pasti langka tuh. Wow. Tapi ya kita sejujurnya kalau semakin bertambah umur ya pasti, sekalipun juga udah menikah pasti mendalami hobi lah. Iya, betul. Mendalami hobi ya, misalkan Hanif suka ngoleksi apa, Mario suka ngoleksi apa, Rehan, Clio juga mungkin sama kali ya. Iya. Yoi. Yes. Terus ada lagi nih dari Dea Selvia, dia bilang soft text. Ya ini pembalik gitu katanya. Perempuan Why ya. though? Why? Lebih dari satu lah gitu ya. Ya kan perempuan tadi kan setiap bulan kan. Hits ya bukannya. Siapa tahu, Perlu siapa ya. tahu kebocoran gitu kan. Gimana? Waduh. Iya. Kalau kita kan cowok biasanya yang kebocoran itu kan kalau lagi tidur ya kan. Waduh. Ibarat tuh mimpinya tuh naik sepeda ke Jember di Empang ya. Nggak bisa ditahan ya. Betul. Jebur dan TV basah gitu ya. Yoi basah. Udah pas udah bangun langsung udahlah ya aja mandi aja langsung gitu. Yoi. Tapi anehnya
habis itu enak, kayak bangun, wah basah, terus ada enak gitu kan rasanya tuh. Oke. Kita juga punya dari Kinan Tirayano. Dia bilang kurang satu itu adalah suami. Wah, kok kita Aduh, pasangan. Astagfirullahalazim. Ini nih kelihatan banget nih, pasti main malam ini kurang asik kali ini ya. 3 sentence boys, pelakor. Mungkin kita ada yang di sini mungkin ada yang kurang satu istri gitu nanti. Mungkin Mario gitu atau Itu paling Sulit ya. sulit. Atau Brian mungkin kurang satu istri kan suami kan tuh. Kalau Nabi Muhammad beda ya, dia istri kan ada banyak tuh, beda sih Iya. jadinya. Mungkin Nadif kali Nadif. Istri Jangan, satu cukup nggak? Tapi by the way mungkin Brian jangan-jangan nggak mau ikut ini karena dia pengen istrinya banyak, makanya nggak mau jadi. Waduh, Oh iya. Waduh, Sulit iya. menjawab ya. Ketahuan lagi. Enggak ya? Sulit menjawab takut dihujat. Iya. Makanya adalah gue ini dulu deh, nggak usah join dulu gue. Enggak ya, nggak kayak gitu ya. Iya, nggak mungkin. Jadi kita cukup satu aja ya, udah cukup ya. Karena takut Cukup, dompetnya cukup. nangis gitu ya. Dompet nangis kan kesian ya kan. Oke, next. Alma RFS _ dia bilang kurang satu ada lipstick. Kalau kita mungkin bukan lipstick ya, apa ya? Apa? Parfum. Saya itu Parfum, yes. parfum pasti aku Iya, pakai. Iya. Aku tuh pakai parfum Axe. Kalian tahu parfum Axe? Itu saya, wah, siap kayak parfum habis saya pasti belinya yang wah Axe deh Axe. Soalnya baunya wangi ya. Nah terus pilihannya juga banyak. Jadi ya, I believe aku kalau parfum Axe itu pasti ada 3 rasa, 3 bau yang berbeda ya. Yang, aduh aku lupa tuh bau. Yang coklat, dark coklat apa gitu aku lupa. Oh, Itu enak tuh baunya. Ya sih. Oh. parfum ya. Mungkin di sini yang deodoran mungkin kurang Nah, satu. bener tuh deodoran kayaknya Ah, lebih dari satu kalau gue. oh, lu lebih dari satu, Div. Ya, minimal 2 lah mestinya. 2. Rasanya Enggak, beda-beda tuh. Apa? Rasanya beda-beda tuh. Baunya lah yang beda-beda. Masa dirasain? Dimakan coy, dimakan. Wanginya, kayak wanginya. Iya, baunya maksudnya. Ya di merek yang sama wangi beda lah kalau gue ya. Oh, oke. Sama sih kayak pakai parfum gitu kan Axe gitu kan baunya beda gitu. Yes. Ya. Wangi sih lebih dari. Sama ya kalau sampo sih kalau gue kayaknya lebih dari 1 ya. Karena gue sampo maksudnya kayak 2 tuh buat berapa lama gitu. Maksudnya nggak pengen yang kayak baru habis baru dibeli gitu. Kalau gue sih langsung beli 2 gitu. Biasa begitu. Apalagi kalau dapat promo ya. Oh iya sih. Pejuang promo gue. Promo. Berarti sampo lu kalau pagi sama sore beda dong? Enggak, maksudnya kalau nggak harus nunggu 1 dulu habis baru beli lagi, enggak, langsung aja beli 2 gitu sekalian. Ngestok berarti ya? Ngestok ya, bener itu gue pikir ngestok. Oke. Gitu. Jadi ntar malam samponya beda sama yang pagi. Yo. Oke. Terus sabun juga sih kan ya, lu tau lah kalau Sabun. Sabun cuci muka sih. Ya, Bisa ngestok. Cuci muka ya benar-benar. Ya, cuci muka. Nggak mau nggak cuci muka, nggak enak gitu rasa tidur nggak cuci muka. benar. Oke. Terus ada lagi nih _Hanselo nih. Wah, _Hanselo bilang dia kurang satu adalah duit. Nah, kita juga kali ya. Iya, Satu kayaknya lembar nggak duit cukup aja, duit. satu lembar aja itu kayaknya kurang banget kita tuh. Kita butuhnya tuh kayak berlembar-lembar terus gepok. Nah, Segepok aja kurang apa kita butuhnya lebih gepukan gitu kan. Berarti memang ini mah kayaknya udah universal kali ini. Satu lembar sih cukup ya, asalkan satu cek kayak satu T gitu kan, 1 lembar cukup. Oh, Wow. Jadi selimut ya. diselimut jadi Jadi kasur. selimut lah, kasur. Iya. Kasur coy. Kayak Mr. Crab tuh. Iya. Dekat teman duran itu langsung. Kalau satu T nggak perlu bikin podcast gue. Pasti. Mantap. Oke. Siapa lagi nih? Mungkin Dek Hanif bisa nih bacain, asik. Dek Hanif. Ya Hanif, bisa bacain ini. Oke, jadi saya tuh yang aku kenal nih ya, dari Resir Narita nih yang gak kurang dari 1 yaitu baju. Nah, Pasti itu juga ya. kalau dari baju sih ya menurut aku is an obvious answer ya. Soalnya kan baju itu kita butuh lebih dari 1 dan lebih dari 1 ya bisa dibilang jaket, terus baju untuk pergi, baju tidur, terus baju untuk ya ada acara-acara fine dining gitu kan. Sudah pasti kita butuh dasi ya as a man gitu.
Jadi ya aku tuh jujur saja, saya itu sama seperti bapak saya. Nah, kalau saya pergi pakai jas sama dasi itu ada 10 tuh di rumah. Saya ingat banget. Jadi kita mau pilih nih, wah dasi yang mana yang cocok untuk hari ini? Ya udah dasi warna merah. Terus kalau ada acara lagi, ya udah pakai dasi warna hijau gitu sih. Jadi ya baju lebih dari satu ya is a mandatory thing ya untuk let's say untuk lifestyle ya or to show who we are gitu. Jadi tergantung sih kayak tipe baju sama warna baju itu shows our personality ya. Jadi misalnya ini baju hitam nih, wah ini sebenarnya baju tidur ya, tapi udah agak sobek dikit lah dari belakang. Tapi saya nggak akan kasih tahu ke kalian. It's explicit ya bilangnya. Baju tidur Lagi pula ya. kalau seandainya lagi pula kalau seandainya kita pakai baju sama, bosan kali enggak kan? Ya bosan, ntar orang lain. Bosan bajunya gitu-gitu aja gitu. Iya gitu-gitu aja. Ntar orang lain bilangnya, lu bajunya itu aja, nggak dicuci apa? Ya, kalau ada orang seperti itu sih, saya bakal geretin dia, langsung kasih tahu, nih, ada nama mesin yang sudah dibikin, yaitu mesin cuci. Dah, that's my answer. Betul lah. Jawaban singkat jelas padat ya. Ya, jelas padat. Mantap. Mantap. Iya. Oke. Oke. Mungkin untuk next dari si Hari nih. Hari apa itu? Dasi apa Hadasel itu? Dazzle. Hari Dazzle. Hari Dasel ya? Hari Dazzle. Wow, Hari Dazzle. Jerman nih, bos. Kan Real Madrid nih. Ya aduh. Sepatu, sendal. Gimana nih guys-guysku? Sendal atau sepatu. Iya sih. Masa lu cuma beli Iya. satu kan kaki lu Setuju. dua? Iya. Beli Satu sebiji mahal. doang gitu ya. Pas. Satu swallow, satu biji. Bukan satu Beli pair, sa- bukan satu pair. Belinya kiri semua gitu. Biji. Ke toko. Mas saya mau beli Setengah ya? doang tapi. Ntar yang kiri sendal Indomaret, yang kanan sendal Alfamaret ntar ya. Iya. Kolaborasi bro, Kolaborasi bro. Jadi beli sendal atau beli satu, beli Yang- sepatu, beli satu gitu. Yang Yes, kiri- asal bener. Yang kiri Vans old school, yang kanan sepatu pantofel gitu. Iya. Location. Iya. Iya, location bener. Mungkin satunya sepatu, satunya sendal kali. Jadi jangan lihat, oh kirinya sepatu, kanannya sendal tuh gitu kelihatan. Wih. Lebih keren lagi tuh kalau kelihatan. Oke, Kalau yang terakhir. Nih, terakhir dari Adiatmak. Ini yang kurang dari satunya spesifik banget, dia minta BMW M5 E34. Wih. Bener-bener spesifik Gila. ke detil-detilnya itu. Lihat aja. Wow, iya, ini luar biasa nih. Sampai ke tulang-tulangnya berarti ini. Kurang Iya. empatnya ya, Mar ya? Kurang empatnya Iya, sekalian ya. tinggal- Ini gimana ini guys? ya. Masa lebih Ini dari saya satu boleh BMW-nya jawabannya sih? Berarti ini orang Kenapa? suka mobil nih, ketahuan banget dia Iya, suka mobil. kelihatan Iya. banget ini. Dan Ini banget suka mobil nih. anak mobil udah nih. Anak mobil nih. Atau mungkin dia mau buka rental mobil lagi. Isinya BMW semua ya? Wow, kebayang kan? Boleh. Heeh. Mungkin kita kan udah ngomong kan, kalau transportasi kita cukup satu aja kan. Iya. Ya iya benar sekali. Udah. Betul. Beda kalau anak mobil berarti. Heeh. Mm-mm. Mungkin Itu Mario, yang banyak buat pajak. gaya. buat Mario kedepannya BMW nggak cukup satu kayaknya. Amin. Amin. Tesla Amin. kurang satu kayaknya kurang satu Tesla gitu. Wis, boleh. Ngomong-ngomong BMW M5 tuh Crazy Rich BSD siapa ya nih? Kita sebut nama nggak ya nih? Mobilnya ada 4 ya di rumah tuh. Wis. Wis. Siapa ya? Bukan Nggak M5 tahu. sih, tapi ya tetap M sih. Iya, terus ada mobil listrik juga tuh. Siapa ya? Aduh, jangan sebut kali ya. Aduh. Ham. Tinggi dan besar ya. Jadi Ih. defender cocok tuh. Jadi Maguire ya. Jangan bagaimana. Inisial aja 4 huruf lah. Iya. Halan. Ya. MW M3 E34. Wah, Ya, spesifik sekali ya. Wah, ini mungkin anak mobil kemarin sore nih paling aneh. 34. Habis seri begitu. Wah, kemarin sore nih pasti nih. baru beli kayaknya kurang gitu kurang. Iya. Lagi deh, Ini gitu. baru Iya. join anak mobil baru seminggu nih kayaknya. Nggak ngerti mau. Udah seminggu kurang. Oke guys, nah itu tadi Q&A-nya ya buat para teman-teman audiens penggemar Math Podcast yang udah menjawab. Thank you so much ya buat Yes, menjawab. thank you so much. Mantap. Thank you. Nah, oke sebelum di closing biasanya ada promo singkat nih, promo sosial media dari
kalian masing-masing. Hanif, Mario, sama Clio Justin. Clio Justin, sorry. Instagramnya aja. Apa namanya? Bah, Silakan. mulai dari Clio dulu deh. Instagram gue Clio Jess, KLIOJE dan double S untuk Instagram. Cuma kalau beli aktif Twitter ya. Oh, Twitternya apa namanya? Twitternya Clio Oh. JW. Udah, itu doang. TikTok mungkin TikTok ada nggak? TikTok ada sih, cuma masih konfidensial ya. Par gue kebanyakan, kasih ntar yang follow. Kalau Hanif? Oke. Ya, Hanif gimana? Saya social media cukup satu aja. Dulu saya pakai Facebook, but not anymore. So IG saya tuh Hanif Pratama, all lowercase 24. That's it. Oke. Oke. Ya, oke. Kalau gua pakai IG doang. IG gua username-nya Mario_KRX_Prakoso. Silakan di-follow kalau boleh. Terima Oke. kasih kalau mau Mantap. follow. Amin. Iya, men. Berarti para penonton jangan sampai ketemu sama Mario Teguh ya. Nanti follow-nya Mario Teguh lagi. Nah, kesian kan Mario ini kan pengen jadi Mario Teguh juga. Bisa mah. Enggak, inilah Mario Lawalata yang atlet basket. Oke. Oke, jadi untuk para pendengar Mev Podcast, sampai di sini dulu episode kita yang bahas satu cukup versus satu nggak cukup. Dan buat Hanif, Clio, sama Mario, thank you so much ya. Udah mau diundang ke Mev Thank Podcast. you. Yes, thank you so Thank much. you so much. Thank you so much, guys. udah diundang. It's a pleasure. Thank you. Sukses Math Podcast. Amin. Sukses podcastnya, bro. Sukses. Bisa kalian close the door ya. Amin. Jadi pesaing pulung lah buat podcast close the door. Dan sampai di sini dulu episode kali ini dan see you guys, bye bye. 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 Thank you. Thank you. Bye. See You you. guys.